Selamat Hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya Romo Argo. Hari ini ingin sedikit sharing tentang panggilan saya menjadi seorang imam. Terutama karena Injil hari ini sangat mengena ya. Menceritakan Tuhan Yesus yang mengatakan, tuaian banyak, mintalah kepada Bapa penuai-penuai, pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Kemudian dia memanggil, memilih beberapa dari antara para murid untuk diutus. Nah, ini dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ketika membaca Injil ini saya teringat ketika saya ditahbiskan 5 Januari 2016 di pagi hari sebelum saya berangkat ke gereja di mana kami ditahbiskan. Itu saya sempat jadi masing-masing calon tahbisan, calon imam untuk menyampaikan seperti sharingnya gitu sebelum ditahbiskan di muka umat. Nah, ketika giliran saya naik ke mimbar dan mulai start untuk berbicara. Tetapi hanya beberapa kata keluar gitu ya. Setelah itu saya tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata apalagi ya, tidak ada. Dan hanya saya berlutut, karena ini kan ambu nih, mimbar. Kayak kita di gereja ada untuk khotbah itu loh, untuk membaca istilahnya mimbar. Kami ambu biasa kami katakan. Kemudian saya hanya bersandar di situ, kemudian duduk saja di situ berlutut itu kan. Maksudnya berlutut tuh karena lempoh, nggak ada tenaga untuk berdiri. Dan saya bisa menangis di situ. Nah, apa yang membuat saya bereaksi seperti itu? Karena mungkin ini tidak mewakili semua para imam ya, imam-imam yang lain. Tidak, ini hanya diri saya sendiri. Apa yang saya alami pada waktu itu. Jadi setelah bertahun-tahun masa formasi dari tahap-tahapnya, apalagi sebelum memutuskan untuk masuk untuk mengikuti panggilan ini, masuk ke biara kami adalah OAD, Ordo Agustinian tak berkasut. Kalau di Indonesia masih ada di Bandung, di Cisarua, itu masih satu di sana. Semoga segera lebih banyak lagi. Oke, back to the story. Jadi merasakan rasanya saya tuh bingung ngomongnya tuh, seperti ada gergelnya tuh di dalam diri saya itu, karena saya tidak merasakan ini saya mencapai sesuatu, saya punya pencapaian, akhirnya saya berhasil. Tidak, sama sekali tidak, saudara-saudara. Dan yang saya rasakan adalah Tuhan kok marahin untuk saya. Tuhan kok baiknya minta ampun sama saya. Saya diambil dari dunia ya kan? Orang dunia. Saya diizinkan untuk mengalami semua pengalaman-pengalaman yang saya alami waktu itu. Berbagai pengalaman-pengalaman yang membuat saya berbalik kepada Tuhan. Tadinya saya tidak mau tahu tentang Tuhan, tapi melalui berbagai macam peristiwa mengarahkan pikiran dan hati saya kepada Tuhan. Dan itu tidak mudah. Saya mengalaminya tidak seperti para rasul gitu loh. Para rasul enak banget itu. Saya pikir saya sering kali ngiri sama para rasul itu. Dipanggil Tuhan Yesus, berdiri berangkat, Matius ya kan. Yang lain-lain ikutlah aku, langsung intil gitu ikut.
Saya tuh kalau baca itu kadang-kadang jengkel tuh. Iya jengkel. Enak banget sih, gampang banget tuh. Saya mengalami gini pontang-panting ya. Jadi ngiri saya, terus terang. Ngiri dalam arti positif ya. Maksudnya kok bisa ya? Kenapa saya tidak seperti itu? Kenapa dalam diri saya banyak sekali pemberontakan? Gonjang-ganjing, protes, bahkan dalam hati pernah menantang Tuhan, buktikan Tuhan, kalau ini benar buktikan. Sampai segitunya, terlalu sombong saya. Tapi nyatanya Tuhan membuktikan, itu loh. Dan itu membuat saya semakin bertekuk lutut. Banyak pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebelum masuk biara, di dalam biara, dan bahkan sampai sekarang pun ini perjalanan pergulatan itu masih ada dan terus terjadi, dan selalu anehnya selalu berakhir positif. Ini yang saya suka dari Tuhan, saudara-saudaraku. Semua protes, semua pergulatan, semua kesulitan yang saya alami dan saya tumpahkan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Dalam arti karena saya mencari juga, dalam hati saya itu saya mencari, saya berjuang di sana. Jadi protes itu tidak sembarang protes, bukan komplain ya. Tapi ya sedikit komplain, protes, tapi saya mencari kenapa gitu loh. Itu maksud saya. Dan dalam pencarian itu saya menemukan karena Tuhan pasti menjawab. Saya tadinya tidak percaya dulu. Ternyata saya mengalami sendiri. Dan itu semakin menguatkan saya dalam perjalanan imamat saya. Kemudian ketika mengalami guncangan-guncangan, apalagi yang paling berat itu kalau guncangan iman ya. Iman itu diuji, memangnya romo-romo ini imannya tidak diuji saudara-saudaraku. Dan saya mengalami sendiri. Berat ya. Seorang romo diuji, gagal, habislah. Gampangnya kan gitu. Ini umat mau dikemanakan? Imamnya saja, romonya saja terus umatnya mau digimanakan? Nah, disitulah. Dan saya juga sering kali ngiri. Saya juga mungkin tukang ngiri, tapi dalam arti positif. Jangan berpikir ya tidak saudaraku. Ini umat. Kalau saya melihat umat nih, saya salut juga dengan umat. Imannya kuat banget ya. Saya senang melihat umat yang imannya sangat kuat, pasrah total ya. Pokoknya percaya Gusti, monggo kersa Gusti. Saya senang. Dan itu menjadi inspirasi saya untuk saya juga. Meskipun saya sering mengajar seperti ini, tapi bukan berarti saya tidak pernah mengalami guncangan, saudara-saudaraku. Pernah. Berkali-kali. Dan saya ketika kenapa Tuhan saya harus mengalami seperti ini? Akhirnya saya sampai berpikir seperti itu. Kenapa kok saya tidak seperti yang umat rasakan itu? Enak saja gitu. Kok karena mereka percaya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Bukan berarti saya tidak percaya, maaf. Tapi kok ada saja goncangan? Apa yang dimaksud dengan ini semua? Bayangkan saudara-saudaraku, di sini kita baca Injil. Di sini Yesus mengutus 12 murid itu berpesan, kemudian ya, ini, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Lah bayangkan dari kata yang disampaikan oleh Tuhan dalam Injil ini saja. Beritakan Injil ya. Beritakan kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Cuma satu tok yang saya bisa lakukan. Beritakan kerajaan surga. Yang lainnya saya tidak punya
karunia menyembuhkan orang sakit, kemudian membangkitkan orang mati, apalagi kemudian lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Wah, ini kalau lihat setan sendiri mungkin malah merinding gitu ya. Ini imam apa ini? Saya berasa seperti itu. Kadang saya berpikir, ini Romo macam apa ini? Kamu begini nih Argo. itu lewat. Saya melalui itu semua, saudara-saudaraku. Saya melalui itu semua. Jangan dipikir saya ini lurus-lurus saja. Maksudnya lempeng-lempeng aja. Tidak semuanya butuh perjuangan. Tetapi apa yang saya rasakan pada hari itu ketika saya ditabiskan, yaitu ketika saya duduk bersimpuh, gak ada tenaga, ini lutut tuh kosong, gak ada tenaga, saya hanya bisa menangis dan merasakan betapa Tuhan itu kasihnya luar biasa, tidak terhingga pada diri saya yang sangat lemah ini. Itu yang saya rasakan. Sungguh, saya tidak merasakan ini karunia Tuhan, terima kasih Tuhan, saya mendapatkan karunia imamat. Oke, memang itu karunia, tapi saya saat itu tidak merasakan itu sangat kuat, tidak. Kemudian ini pencapaian saya berhasil melewati masa-masa formasi sehingga akhirnya berhasil. Tidak sama sekali, itu malah 0%. Yang benar-benar saya rasakan adalah, Tuhan, kenapa saya? Lo masih bisa protes hari berapa 1 jam sebelum ditabiskan. Tuhan, kenapa saya? Saya ini bisa apa? Jujur, saya merasakan seperti itu. Dan ketika melihat kelemahan-kelemahan saya sebelumnya, itu hancur hati saya, saudara-saudaraku. Sebentar lagi saya maju ini untuk jadi Romo. Ketika Tuhan memanggil saudara-saudaraku, yang saya rasakan adalah saya diizinkan untuk merasakan misericordioso, kerahimannya, untuk merasakan, mengalami kerahimannya. Itu yang saya merasakan sungguh-sungguh. Di samping ketika saya merasakan keguncangannya luar biasa, protes sana sini, Tuhan mengizinkan itu semua terjadi pada saya. Saya diajak untuk pakai pikiran terus, ya kan? Tidak pakai iman saja kayak umat, enak banget itu. Tapi kenapa saya bertanya-tanya, kenapa saya protes, kenapa? Semuanya itu tanya, ternyata ada tujuannya, saudara-saudaraku. Saya diajak untuk mengalami ini semua supaya saya benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segalanya, akal, budi, iman, semuanya dipakai, ya kan? Bukan hanya ini saja, hati saja, bukan hanya ini saja, tapi semuanya dipakai melalui semua pengalaman-pengalaman hidup yang saya alami dalam hidup saya, baik buruk, baik buruk, baik indah, semuanya saya alami. Dan semua pengalaman ini saya harus bisa mencari Tuhan, karena saya akan memimpin umat. Kalau saya tidak mengalami ini semua, bagaimana saya bisa memimpin umat? Kalau saya tidak pernah jatuh, tidak pernah mengalami sulitnya bangkit dalam hal iman, karena pengalaman-pengalaman hidup, karena kesulitan-kesulitan, saya tidak bisa membimbing umat. Petrus pernah berkhianat, pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan dan diizinkan Petrus itu untuk mengalami hal itu supaya dia belajar. Ketika imannya bangkit, dia kembali, dia memimpin umatnya.
Dia tahu bagaimana memimpin umat. Saya protes. Saya mencari. Supaya apa? Supaya dengan mencari ini dan saya menemukan, saya bisa membimbing umat domba-domba milik Allah ini yang mengalami hal yang sama. Jadi menjadi seorang imam, saudara-saudaraku, itu bukan untuk cari enaknya. Itu yang saya terima. Tidak ada enaknya. Harus berani untuk mengalami sampai sampai keadaan yang benar-benar pres gitu. Supaya dia diuji, dia sendiri diuji. Dan dengan diuji dia menjadi kuat. Bayangkan seorang imam dikirim, kamu ke sana, nggak ada sinyal gini, protes terus. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Dalam dirinya tidak terjadi apa-apa, tidak mau berjuang gitu loh maksud saya. Protes silakan, tapi berjuanglah gitu, berjuanglah. Tidak ada fasilitas, komplain. Ya semua pasti komplain, wajar. Tapi jangan komplain terus. Bangkit, cari kehendak Tuhan. Kenapa harus begini dan apa yang harus saya lakukan dengan situasi seperti itu? Bangkit. Karena tuayan itu banyak, saudara-saudaraku. Tuayan ada dua dimensi ya. Saya mengatakan tuayan, oke. Di sana banyak umat, ini tuayan saya harus melayani. Itu pertama. Kemudian tuayan yang kedua adalah tujuan hidup saya. Itu tuayan. Saya tahu saya akan kemana. Saya tahu tujuan saya apa. Ujung-ujungnya panggilan ini apa. Itu tuayan. Jadi tuayan itu ada di sana dalam hidup saya secara pribadi. Adalah kerajaan Allah. Dan saya sendiri harus berjuang, bekerja untuk tuayan itu, untuk mencapai tuayan itu. Nah, jadi ada dua ranah di sini. Yang satu ranah umum ya, karena saya tugasnya sebagai seorang imam mengembalakan domba-domba Tuhan. Nah, mereka ini adalah tuayan. Yang kedua adalah ini tujuan. Ini goalnya setiap orang Katolik. Itu yang saya perjuangkan. Nah, ini harus benar-benar direnungkan, saudara-saudaraku. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk kalian semua. Kalau kita kehilangan tujuan ini, yang adalah kerajaan Allah, kita tidak menyadari, kita tidak mengerti, bagaimana kita bisa memperjuangkannya. Tidak bisa kan? Maka cukup penting untuk menyadari ini semua, saudara-saudaraku. Orang tua harus sungguh-sungguh menanamkan hal ini kepada anak-anaknya. Supaya anak-anak ketika mereka melewati masa hidupnya, pertumbuhannya, terutama masa-masa remaja ini yang bahaya, ini rentan, mereka bisa mengerti dan mereka terjaga dan tetap meluruskan pandangan mereka terhadap tujuan hidupnya. Itu harus ditanamkan benar-benar sejak muda. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi orang-orang yang terpanggil untuk diutus itu saya rasa tidak mudah. Karena dia sendiri harus berjuang untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Saya pernah berpikir segini. Ini kenapa Tuhan itu mengutus orang gitu loh, maksud saya. Mengutus orang untuk memberitakan dia. Kenapa sih enggak Tuhan datang sendiri aja ke dia dan memberitakan dirinya kepada orang itu? Jadi kan enak.
Pada waktu itu Tuhan datang ke Israel, ke bangsa Yahudi. Nah, Tuhan datang aja ke Indonesia sendiri, ke mana Amerika, ke negara-negara main, di semua tempat di dunia. Datanglah sendiri-sendiri, kan enak gitu. Nggak usah susah-susah, nggak usah butuh waktu ribuan tahun, kan cepet. Kenapa kok tidak dilakukan Tuhan? Terus kenapa Tuhan gak sendiri mengajar mereka sih? Kenapa harus memanggil para imam untuk ngajar? Ya kan nanti ada bahayanya kalau romonya salah ngajar gimana? Ini pikiran aneh-aneh yang lugu kayak gini kan. Ya wajar lah berpikir. Tapi ada baiknya saya berpikir lugu seperti ini. Karena ternyata saudara-saudaraku memang kita dilibatkan tuh. Tuhan itu memulai karya keselamatan, tetapi dia menginginkan keterlibatan manusia dalam karya keselamatan ini. Itu indahnya Tuhan. Kalau dia tidak mengutus para rasulnya, kemudian diteruskan dengan ini para imam dan termasuk saya tidak bisa sungguh-sungguh merasakan, mengalami bagaimana ikut Tuhan itu. Jadi yang terpanggil itu tidak hanya sekedar diutus gitu aja cuma untuk ngomong, tidak. Dia menjadi saksi. Menjadi saksi itu bukan berarti oh ini benar, dia bukan hanya itu. Dia sendiri harus menjadi tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu yang berat, saudara-saudaraku. Itu yang berat. Saya akui itu berat sekali, apalagi menjadi seorang imam yang masih manusia kayak gini. Berat banget. Bukan berat karena tugas-tugas pastoral, tidak, tapi menjadi tanda ini. Kita sadar atau tidak? Dan ini bukan hanya untuk para imam, kita pun dipanggil untuk menjadi kesaksi saya ini saksi-saksi seperti ini. Jadi saudara-saudaraku, banyak hal yang ingin saya, masih banyak sih. Seringkali saya kehabisan kata saja. Memang untuk merenungkan sabda Tuhan, apalagi panggilan ini saudara-saudaraku, paling enak itu merenungkannya tidak berbicara, benar. Saya lebih nyaman merenungkannya dengan diam. Tapi saya ingin berbagi sedikit dengan saudara-saudaraku. Tapi lebih enak itu diam. Merasakan dalam keheningan, mata terpejam itu kan. Nah, sehingga sungguh-sungguh bisa mendengarkan, merasakan secara rohani sapaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saudara-saudaraku, saya mohon doanya. Ini hari juga ulang tahun saya yang saya gak mau sebutkan angkanya. Yang jelas saya ulang tahun hari ini, dan semoga saya semakin dikuatkan ya. Arti hidup yang telah diberikan Tuhan kepada saya sungguh harus punya buah dalam hidup saya, terutama dalam panggilan menjadi seorang imam. Doakan saya supaya menjadi tanda kasih Tuhan kepada dunia, terutama kepada Anda semuanya yang dikasihi sama Tuhan. Tuhan Yesus makasih dan memberkati kita semua.